Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, dan juga bening hati. Kita bertemu kembali dalam Sinem Talk Series, sebuah medium tempat kita bisa berbagi cerita tentang kekuatan, tentang keberlimpahan, dan juga tentang keagungan. Saat sebuah kepompong beralih rupa menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, kemanakah ia akan bertaut? Tentu pada kelopak bunga yang indah, dalam sebuah taman istana yang megah, dalam kehangatan sinar mentari yang mereka. Allah seperti ingin sampaikan pesan bahwa setiap orang baik akan bertemu dengan orang-orang baik. Insya Allah kita yang saat ini sedang bertatap muka untuk saling berbagi cerita adalah bagian dari orang-orang baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kesempatan ini pula, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Vita Helia Desi setelah beliau melihat edisi perdana Sinem Talk Series. Untuk sebelumnya, beliau kemudian berinisiatif untuk lebih mendukung medium ini, dan sebuah wireless external microphone double transmitter and receiver Boya sudah hinggap di tempat kami. Hadiah terbaik dari, untuk, dan kembali pada orang-orang terbaik. Semoga setiap cerita kebaikan yang mengalir melaluinya melimpahkan keberkahan hidup dan memperlapang jalan ibu dan keluarga ke surga. Pada kesempatan kali ini, di edisi yang kedua ini, kita hadirkan seorang narasumber, sebuah wawancara eksklusif dengan Ibu Elsa Manura Nasution, lazim dikenal sebagai atlet renang nasional di era 90-an, sekaligus lazim dikenang sebagai Ratu Renang Indonesia. Pada kesempatan kali ini, beliau akan bercerita tentang nilai-nilai dalam keluarga, Elsa Nasution Swimming School, dan juga tentang regenerasi muda Indonesia. Pertama kali bersua dengan beliau di kediaman beliau di sebuah kawasan yang asri di Bilangan, Tangerang Selatan. Saat beliau bercerita, saat beliau menyapa, masih menyimpan aura sang legenda. Meskipun 20 tahun telah berlalu saat beliau menjadi duta negara di ajang kompetisi kasta tertinggi olahraga paling prestisius, Olimpiade 2000 Sydney. Semoga melalui acara ini, melalui cerita beliau ini, bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan pastikan silakan untuk unsubscribe channel ini atau membagikan tautan tayangan ini kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga bermanfaat. See you next. Assalamualaikum Pak Agus. Saya akan menjawab pertanyaan yang Pak Agus berikan kepada saya keseluruhannya. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana masa kecil saya dulu. Saya kecilnya dulu sama seperti anak-anak yang lain, bermain dan belajar, tapi mungkin spesialnya adalah saya diwajibkan untuk berlatih dan belajar berenang. Dan nilai yang dijunjung tinggi dalam keluarga adalah kedisiplinan yang paling utama. Karena dengan kita disiplin, semua
kehidupan atau apa yang akan kita jalanin itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana apabila Allah mengizinkan. Seberapa besar pengaruh keluarga dengan saya sampai dengan saat ini? Sepertinya sangat besar pengaruhnya keluarga, karena keluarga adalah inti dari semua perjalanan hidup saya dari kecil sampai dengan sekarang. Dan yang memang saya pegang penuh adalah kedisiplinan tadi. Dengan adanya kedisiplinan, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak atau anak didik kita, terutama dengan diri kita sendiri, untuk bisa menjalani hidup dengan teratur dan sesuai apa yang seharusnya dilakukan. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai Elsa Nasution Swimming School. Sebelum menjadi Elsa Nasution Swimming School, saya melatih anak-anak atau memberikan ilmu kepada anak-anak dengan memakai nama Parisakti Swimming Club. Parisakti Swimming Club sendiri itu adalah klub yang didirikan oleh papa saya dan sekarang diteruskan oleh adik-adik saya. Kenapa akhirnya saya tidak memakai Parisakti Swimming Club? Karena pada awalnya saya berkeinginan hanya ingin sharing ilmu kepada semua orang, terutama anak-anak, tidak menutup kemungkinan dengan orang dewasa yang ingin belajar berenang. Karena sebagian besar orang belum tentu anaknya mau menjadi perenang atau menjadi atlet, sehingga banyak sekali pertanyaan yang akan diberikan kepada saya setiap kali anaknya mau masuk dan belajar renang. Oleh sebab itu akhirnya saya memakai nama saya sendiri untuk sekolah renang saya. Elsa Nasution Swimming School berdiri pada tahun 2015 karena sebelumnya saya memakai nama Parisakti Swimming Club berdiri pada tahun 2013. Selama saya merintis swimming school, di awalnya saya melatih sendiri dan akhirnya saya melatih para pelatih untuk bisa menjalankan program persis apa yang seperti saya lakukan dan saya programkan. Harapan saya dalam mewujudkan Elsa Nasution Swimming School ini adalah yang pertama berbagi ilmu, yang kedua adalah mengajarkan olahraga renang ini untuk semua orang agar bisa merasakan manfaat olahraga renang itu sendiri. Program yang dijalankan Elsa Nasution Swimming School adalah awalnya kita mengajarkan basic safety atau pengenalan air atau pengenalan lingkungan kolam renang, sehingga anak-anak ataupun orang dewasa tetap nyaman dan aman dalam masa proses pembelajaran. Yang kedua, saya atau Elsa Nasution Swimming School mengajarkan dengan berenang gaya bebas. Di awal gaya bebas. Kenapa gaya bebas? Karena gaya bebas itu adalah inti dari semua gaya renang. Kenapa diajarkan di awal? Karena gaya bebas itu sangat sulit untuk diajarkan. Tapi apabila gaya bebas sudah bisa dilakukan, akan bisa lebih mudah ke gaya-gaya yang selanjutnya. Berikutnya gaya dada. Gaya dada ini adalah gaya favorit anak-anak ataupun orang dewasa dalam belajar. Karena apa? Dengan kita bisa mengambang di atas air dan menggerakkan kedua tangan dan kedua kaki, itu sudah dikategorikan gaya dada. Jadi kenapa gaya ini sangat favorit diajarkan? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, gaya yang paling mudah untuk dinyatakan bisa dalam melakukan gerakan tersebut. Nah, gaya yang ketiga yang kita ajarkan dalam program Elsa Nasution Swimming School adalah gaya kupu-kupu.
Kenapa gaya kupu-kupu? Karena gaya kupu-kupu ini hampir mirip dengan gaya bebas, hanya saja menggerakkan badan atau gerakannya langsung menggunakan kedua tangan dan kedua kaki bersamaan. Jadi gaya kupu-kupu ini mungkin kurang favorit di antara semua murid-murid yang saya ajarkan, karena cenderung agak susah dan berat dalam melakukannya. Dan yang terakhir, gaya punggung. Gaya punggung ini hampir sama juga dengan gaya bebas, cuman bedanya dia terbalik, which is itu seperti terlentang. Nah, menggerakkannya itu kalau dilihat mungkin kelihatan mudah, hanya saja keseimbangan yang mungkin untuk murid-murid yang pernah saya ajarkan itu agak sulit karena harus menjalankannya dengan terlentang. Yang paling ditakutkan murid-murid adalah satu, masuknya air ke dalam hidung, sehingga mereka tidak nyaman dalam belajar atau melakukan gerakan gaya punggung ini. Dengan berjalannya waktu, banyak murid-murid yang sudah lulus dari swimming school saya. Nah, ada beberapa murid, terutama murid anak-anak, ada juga yang akhirnya ingin menjadi atlet atau yang ingin berprestasi. Oleh sebab itu, akhirnya saya membuka Elsa Nasution Swimming Club. Saya dan suami saya berkolaborasi untuk melatih dan mencetak atlet-atlet berprestasi di Elsa Nasution Swimming Club. Kenapa akhirnya didirikan Elsa Nasution Swimming Club? Karena ada beberapa anak-anak yang ingin berprestasi, yang bingung akan berlatih di mana satu itu. Yang pertama, saya mempunyai solusi. Saya mengirimkan anak-anak yang ingin berprestasi ke klub-klub yang berpotensi melatih mereka. Tapi pada akhirnya mereka tetap ingin berlatih di lingkungan yang sama dan dilatih dengan pelatih-pelatih yang sudah saya didik ataupun yang bisa melakukan latihan-latihan persis seperti apa yang saya programkan. Untuk selanjutnya, dampak atau kondisi terkini setelah adanya virus COVID-19 atau pandemi ini yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Nah, kondisi untuk saat ini saya kembali lagi harus pasrah apa yang ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Elsa Nasution Swimming School dalam masa vakum, yang waktu awalnya pandemi kita vakum juga sama, tapi di pertengahan bulan Agustus, sepertinya bulan Agustus tahun lalu kita sempat sudah memulai swimming schoolnya kembali dengan kapasitas 30% untuk berlatih anak-anak di area kolam renang atau kolam renang itu sendiri. Dan untuk saat ini Elsa Nasution Swimming School vakum kembali setelah sebelumnya bisa melakukan latihan atau pembelajaran walaupun dalam kapasitas 30%, tapi kita tetap bisa berjalan. Hanya saja untuk pada saat ini dalam masa PPKM darurat, kita harus memberhentikan kegiatan ajar mengajar sampai nanti dibuka kembali dan diperbolehkan kembali untuk dibukanya swimming school ini. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah tahapan sistematis yang harus dijalani agar bisa menjadi seorang atlet renang adalah tahapannya itu sebenarnya sangat panjang. Dari awal kita belajar berenang itu di umur 4 tahun
sampai kita bisa mahir dalam semua gayanya kira-kira di umur 7 tahun. Jadi selama kita belajar itu dari 4 sampai umur 7 tahun itu kita terus berlatih dan memperbaiki teknik-teknik berenang itu di awalnya. Berikutnya dari umur 7 tahun sampai berikutnya itu kita mempunyai program latihan yang konsisten, dalam arti terus menerus, jadi tidak bisa putus. Dari umur 7 tahun itu memperbaiki gaya, berlatih kekuatan dan endurance itu sampai nanti kita sebagai perenang atau perenang yang bisa diandalkan. Nah, kenapa sebagai atlet renang perjalanan kita tuh sangat panjang dan harus sabar dalam menjalani step by stepnya untuk menjadi perenang yang handal, karena yang akan kita jalani adalah semua latihan, dari mulai latihan berenang, latihan fisik, atau latihan endurance itu kita jalani selama kita menjadi atlet. Jadi tidak ada kata berhenti, tidak ada kata libur. Libur itu hanya untuk istirahat dan biasanya hanya dilakukan 1 hari dalam 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu kita berlatih pagi dan sore. Apabila kita terkendala dengan sekolah, kita bisa menggantikannya setelah sekolah, which is itu seperti latihan fisiknya. Latihan fisik itu wajib kita lakukan, walaupun latihan berenangnya tetap harus kita jalani. Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai seorang perenang agar bisa menjadi juara itu adalah, satu yang paling utama adalah berlatih dengan disiplin. Kenapa? Kalau tidak disiplin biasanya kita cenderung gagal dalam melakukan program latihan dan hasilnya pun tidak maksimal. Yang kedua adalah harus bersabar menjalani prosesnya yang saya tadi bilang step by step, karena semua atlet atau sang juara itu tidak bermodal dengan instan, atau mungkin latihan 1 atau 2 kali tiba-tiba jadi juara, itu tidak mungkin. Semuanya by step, perlahan-lahan dan diikuti level-levelnya. Yang ketiga adalah kuat dalam merasakan sakit dan bosan, karena yang namanya atlet latihan setiap hari, latihan berjam-jam tanpa harus memikirkan hal-hal yang lain, terutama yang masih muda ya. Yang masih muda tuh pasti kepikirannya ingin main, ingin bergaul. Itu harus bukan dihilangkan tapi lebih dikurangi, seperti itu. Nah, untuk berikutnya harus kuat dan sabar dalam menjalankan semua latihan dalam jangka waktu yang sangat lama dan berat. Jadi yang dibilang atlet itu enak dalam bertanding atau setelah mengecap menjadi juara, itu di belakangnya perjuangan yang sangat berat. Jadi nggak mungkin kita hanya happy-nya aja, lebih banyak yang berusaha dan bersusah payah dulu baru kita bisa menjadi juara. Nah, ini yang kira-kira banyak yang susah melakukannya. Karena apa? Karena sebagai seorang atlet itu harus mampu memilih mana yang penting dan yang tidak penting dalam hal kehidupan, terutama nih misalnya apabila masih anak-anak, harus mengurangi, bukan menghilangkan, mengurangi jatah mainnya. Apalagi sekarang yang sudah mengenal gadget, harus mengurangi jatah gadgetnya. Bagi yang remaja mengurangi jatah bergaulnya, jatah nongkrongnya, harus lebih fokus dan harus bisa memilih mana yang lebih baik. Misalnya gini ya, yang diajak teman mungkin pergi atau berjalan-jalan, kita harus lebih memilih istirahat.
dengan kita memilih harus makan yang enak-enak dengan junk food atau semacamnya lah, itu kita lebih milih makanan yang sehat. Dan memang waktu istirahat dan konsumsi nutrisi dan makanan yang baik itulah yang membuat atlet itu bisa menjadi atlet yang berprestasi. Nah, yang paling utama adalah dari semua apa yang harus kita lakukan selama kita menjadi atlet adalah berdoa. Berdoa dari segala usaha apa yang kita lakukan, dengan kerja keras, keringat dan hampir menangis, semuanya harus kita lakukan dengan niat baik dan tetap terus berdoa setiap langkah kita melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, champion is about mindset or hard work? Kalau saya bilang sih udah pasti dua-duanya, karena kalau kita punya mindset ingin menjadi atlet yang berprestasi, kita harus bekerja keras dalam berlatih dan mengikuti semua program latihan yang sudah diberikan para pelatih. Pengalaman saya sebagai atlet nasional untuk mengikuti SEA Games, terus PON untuk nasional, ataupun kejuaraan internasional lainnya, dan yang terakhir adalah Olimpiade. Yang saya persiapkan adalah sebenarnya hampir sama seperti atlet-atlet yang lain, adalah berlatih dengan keras, mengikuti semua program-program yang diberikan. Dan yang paling penting adalah pada saat pertandingan saya harus bisa mengontrol emosi atau nervous, atau apa namanya dalam bahasa Indonesianya itu demam panggung. Nah, demam panggung ini harus kita bisa kontrol. Karena apa? Kalau kita nervous terlalu besar, itu akan mengakibatkan berkurangnya tenaga 50%. Jadi saya harus bisa mengkontrol nervousnya saya dalam menghadapi musuh-musuh yang akan saya hadapi. Dengan begitu saya bisa melakukan maksimal dalam pertandingan saya setiap kali saya turun di pertandingan itu sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, melihat contoh dari luar negeri, apakah perlu Indonesia memberikan apresiasi atau penghargaan bagi para atlet dengan membuat museum? Kalau menurut saya sangat perlu ya, karena agar generasi muda atau generasi penerus kita bisa termotivasi untuk mengikuti jejak para atlet-atlet Indonesia dalam membela merah putih. Jadi nggak hanya harus jadi atlet renang, atlet olahraga lain pun bisa, ataupun berprestasi dalam hal edukasi atau pembelajaran. Itu bisa ditiru oleh generasi muda dengan adanya museum. Museum itu kan seperti momen-momen atlet-atlet kita pada saat kita berjuang membela merah putih tanpa harus berperang. Jadi mereka bisa melihat tanpa harus berperang pun mereka bisa berprestasi dan bisa mengharumkan nama bangsa dan menjadi jadi ikon atau ikonnya negara kita, dalam arti seperti pahlawan untuk negara kita sendiri. Pesan saya untuk generasi muda saat ini adalah tetap berkarya, tetap berkreasi, dan berjuang demi keberhasilan masing-masing agar kita bisa berprestasi sesuai dengan apa yang kita inginkan.